Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Taswono, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia untuk program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, sebagai tugas dari dosen, yaitu kita akan membahas mengenai dalam mata kuliah etika bisnis. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas yaitu mengenai industri skincare, yaitu praktek overclaim dan penggunaan bahan berbahaya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan overclaim? Overclaim bisa juga disebut dengan janji palsu. Janji palsu di dunia skincare. Overclaim adalah tindakan berlebihan dalam mengklaim manfaat suatu produk yang seringkali tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Overclaim seringkali menggunakan kata-kata yang sangat menarik seperti instan, ajaib, atau revolusioner. Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk membuat kita tergoda membeli produk tersebut. Namun, kita perlu waspada karena tidak semua klaim tersebut benar-benar terbukti. Dampak overclaim tidak hanya merugikan konsumen itu sendiri secara finansial, tetapi juga dapat merusak kesehatan kulit. Selain itu, praktik ini juga merusak kepercayaan konsumen terhadap industri skincare secara keseluruhan. Terus, sebenarnya mengapa overclaim itu terjadi? Yang pertama yaitu disebabkan karena persaingan bisnis yang ketat. Dengan berbagai banyak muncul produk-produk skincare yang baru dan produk-produk skincare yang hampir sama tipenya menjamur di tahun-tahun sekarang. Yang kedua yaitu untuk tekanan untuk menghasilkan keuntungan yang cepat. Kemudian kurangnya regulasi yang ketat dan keinginan konsumen untuk mendapatkan hasil yang instan. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengenali overclaim itu? Yang pertama adalah waspadai klaim yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kadang sebelum kita membeli, kita juga jangan terlalu langsung percaya. Kemudian kita perlu memeriksa kandungan bahan aktifnya. Jangan lupa baca review dari pengguna lain. Serta tidak kalah pentingnya yaitu kita konsultasikan dahulu dengan dokter kulit, kepercayaan kita masing-masing. Jadilah konsumen yang cerdas. Jadilah konsumen yang cerdas dan kritis. Pilih produk yang memiliki bukti ilmiah yang kuat. Overclaim merugikan konsumen dan industri skincare. Tidak ada salahnya juga kita apabila melihat atau mengalami seperti itu, kita dapat melaporkan produk tersebut. Selanjutnya kita lebih mendalami lagi, yaitu kita membahas mengenai penggunaan bahan berbahaya. Penggunaan bahan berbahaya merujuk pada penggunaan bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan, seperti hidrokinon digunakan tanpa izin atau pengawasan yang sesuai. Bahan-bahan ini dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya bagi kulit atau kesehatan konsumen jika digunakan secara tidak tepat atau berlebihan. Bahan-bahan yang berbahaya tersebut yang pertama yaitu merkuri. Merkuri biasanya ditambahkan pada eyeshadow, blush on, dan bedak sebagai bahan pengawet. Selain itu, bahan kosmetik berbahaya ini juga dapat ditemukan di dalam krim pemutih kulit. Merkuri bisa diserap melalui kulit yang menyebabkan ruam, jerawat, dan kulit berwarna keabu-abuan. Selain itu, paparan merkuri yang terhirup masuk ke paru-paru menyebabkan batuk, susah napas, mual, muntah, atau gusi berdarah. Dalam jangka panjang, paparan merkuri akan merusak otak serta sistem saraf dan ginjal. Oleh karena itu, sebelum membeli kosmetik atau produk perawatan kulit, periksa dengan teliti kandungan di dalamnya. Merkuri biasanya ditulis dengan berbagai istilah seperti mercurous, klorid, atau kolomel, atau merkuri, atau merkuria. Kemudian bahan berbahaya berikutnya yaitu hidrokinon.
Hidrokinon merupakan bahan yang sering digunakan pada produk pemutih kulit. Bahan ini memang dapat mengurangi jumlah melanosit, yaitu sel yang memproduksi zat pewarna melanin. Sebenarnya bahan ini diperbolehkan jika konsentrasinya dalam produk tidak lebih dari 2%. Namun, Anda tetap tidak disarankan menggunakan dalam jangka panjang dan tanpa anjuran dokter. Nama lain dari hidrokinon yang tertera dalam produk biasanya adalah tokoper tokoperosi acetate. Penggunaan jangka panjang bahan kosmetik berbahaya ini kerap dikaitkan dengan ochronosis, yaitu kelainan pigmentasi yang menjadikan kulit mengalami bercak hitam kebiruan. Kemudian yang berikutnya yaitu Phthalates adalah bahan kimia yang terdiri atas dietil phtalate atau DEP, dimethylphtalate atau DMP, dan dibutylphtalate atau DBP. Bahan kimia ini biasanya dijadikan sebagai pewangi pada produk kecantikan seperti cat kuku, sampo, parfum, sabun, lotion, dan hairspray. Yang berikutnya yaitu formalin. Formalin biasa digunakan untuk mengawetkan jenazah. Zat ini bersifat karsinogen yang berarti dapat memicu kanker. Beberapa jenis kosmetik bisa saja mengandung formalin, misalnya krim pelurus rambut, sabun mandi, sampo, lotion, dan tabir surya. Terlalu lama atau terlalu sering terpapar bahan kosmetik berbahaya ini dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan pernapasan, mual, dan muntah, serta iritasi kulit, perih pada mata, hidung, dan tenggorokan, hingga kanker. Kemudian berikutnya yaitu bahan berbahaya yaitu timbal. Pada orang dewasa, penggunaan kosmetik berbahaya mengandung timbal dapat meningkatkan risiko terjadinya keracunan timbal serta kerusakan ginjal, otak, hati, dan tulang. Pada wanita hamil, paparan timbal dalam kadar tinggi dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, dan berat badan bayi yang rendah. Selanjutnya mari kita bahas mengenai pandang dari etika bisnis mengenai fenomena-fenomena overclaim pada skincare dan juga penggunaan bahan-bahan yang berbahaya. Saya tidak setuju dengan praktek overclaim dalam industri skincare karena tindakan ini jelas-jelas melanggar prinsip etika bisnis, terutama terkait dengan kejujuran dan transparansi. Overclaim dapat menyesatkan konsumen, menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis atau bahkan resiko kesehatan jika produk tidak aman. Menurut teori Kantian etik, bisnis memiliki kewajiban moral untuk menghormati konsumen sebagai makhluk rasional dengan memberikan informasi yang jujur. Selain itu, prinsip fair marketing dari International Chamber of Commerce atau ICC juga menegaskan bahwa klaim produk harus dalam diversifikasi dan tidak menyesatkan. Dan penggunaan bahan berbahaya dari sisi etika bisnis. Sebenarnya masalah etika bisnis apa saja yang muncul dengan adanya overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare? Yang pertama yaitu pelanggaran kejujuran dan transparansi. Produk dengan klaim berlebihan seringkali memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan konsumen. Ini melanggar prinsip kejujuran dalam komunikasi bisnis. Masalah yang kedua yaitu pengabaian tanggung jawab terhadap keamanan konsumen. Penggunaan bahan berbahaya seperti hidrokinon tanpa regulasi yang jelas menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Kemudian masalah etika bisnis yang berikutnya yaitu ketidakpatuhan terhadap regulasi. Produk yang tidak sesuai standar keamanan mengabaikan kewajiban hukum dan etika untuk mematuhi regulasi industri. Kemudian prinsip etika apa yang diabaikan dengan adanya overclaim dan penggunaan bahan berbahaya? Yang pertama itu kejujuran dan transparansi. Informasi yang diberikan harus dapat diverifikasi dan tidak menyesatkan.
Kemudian yaitu prinsip etika tanggung jawab sosial. Perusahaan bertanggung jawab melindungi kesehatan konsumen. Terus etika yang diabalkan berikutnya itu kepatuhan terhadap regulasi, menjalankan bisnis sesuai dengan hukum dan standar yang berlaku. Terus dampaknya seperti apa sih terhadap konsumen? Yang pertama yaitu kesehatan. Paparan bahan berbahaya dapat menyebabkan iritasi alergi atau kerusakan kulit dalam jangka panjang. Kemudian dalam faktor ekonomi, konsumen mengalami kerugian finansial akibat membeli produk yang tidak sesuai dengan klaim. Selanjutnya itu berdampak terhadap kepercayaan. Reputasi merek dan industri menjadi buruk karena konsumen kehilangan kepercayaan. Praktik semacam ini menciptakan lingkungan pasar yang tidak sehat dan melanggar tanggung jawab moral perusahaan terhadap konsumen. Berikut ini saya dapat merekomendasikan dan penyesuaian yang dapat dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis. Yang pertama yaitu uji keamanan produk. Pastikan semua produk melalui uji laboratorium yang sesuai dengan standar nasional dan internasional untuk memastikan keamanan bahan. Kemudian transparansi informasi. Sediakan label produk yang jelas. Cantumkan semua bahan secara lengkap dan akurat. Yang ketiga itu klaim yang terverifikasi. Pastikan setiap klaim produk seperti mencerahkan dalam 7 hari didukung bukti ilmiah yang sah. Yang keempat yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Selalu mengikuti standar dari badan pengawas seperti BPOM untuk memastikan legalitas produk. Yang kelima yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu edukasi konsumen. Aktif memberikan edukasi tentang penggunaan produk, bahan aktif dan potensi efek sampingnya. Yang keenam yaitu audit dan sertifikasi independen. Libatkan pihak ketiga untuk mengaudit praktek bisnis dan mendapatkan sertifikasi yang terpercaya. Peningkatan tanggung jawab perusahaan yaitu penyesuaian ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keselamatan konsumen, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat reputasi merek dengan menjadi transparansi dan mematuhi standar. Perusahaan menciptakan hubungan jangka panjang yang etis dan saling menguntungkan dengan konsumennya. Kemudian peraturan utama yang terkait dengan keamanan produk kosmetik dan skincare di Indonesia meliputi BPOM RI, yaitu peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 tentang bahan kosmetik, mengatur daftar bahan yang diizinkan dan yang dilarang. Kemudian peraturan CPKB, yaitu cara pembuatan kosmetik yang baik, standar produk kosmetik untuk memastikan kualitas dan keamanan. Peraturan yang ketiga itu Undang-Undang Kesehatan yaitu UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menekankan pentingnya keamanan produk. Terus langkah apa untuk mematuhi regulasi? Yang pertama yaitu registrasi produk kita di BPOM. Semua produk harus mendapatkan nomor izin edar setelah melalui proses evaluasi. Yang kedua yaitu penggunaan bahan yang aman, menghindari bahan berbahaya yang dilarang seperti hidrokinon tanpa pengawasan. Langkah yang ketiga yaitu uji klinis dan dokumen pendukung, yaitu menyertakan hasil uji keamanan dan klaim produk sesuai dengan standar. Yang kelima yaitu melakukan audit berkala, yaitu melakukan inspeksi rutin terhadap fasilitas produk untuk mematuhi standar CPKB.
Yang kelima, langkahnya itu label yang akurat, mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas sesuai dengan peraturan BPOM. Setelah kita mematuhi regulasi, sebenarnya dampaknya yaitu dengan mematuhi regulasi kita perusahaan memastikan keamanan konsumen untuk membangun reputasi yang baik dan menghindari sanksi hukum. Terus apabila perusahaan sekian kan menerapkan etika bisnis yang sesuai dan mematuhi peraturan pemerintah, berikut ada yang dapat diharapkan. Yang pertama, kepercayaan konsumen meningkat. Konsumen akan merasa aman menggunakan produk yang transparan, terbukti aman dan sesuai klaim. Hal ini mendorong loyalitas pelanggan. Kemudian nomor dua yaitu reputasi perusahaan yang baik. Penerapan etika bisnis menciptakan citra positif di pasar, menjadikan perusahaan dipercaya oleh konsumen, regulator, dan mitra bisnis. Dampak yang ketiga itu kesehatan masyarakat yang terjaga. Produk yang aman membantu mengurangi risiko kesehatan masyarakat seperti alergi atau kerusakan kulit akibat bahan berbahaya. Dampak berikutnya itu yang keempat yaitu keberlanjutan bisnis. Dengan mematuhi regulasi perusahaan, menghindari sanksi hukum dan memperkuat fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Pendekatan ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat luas. Uh, Mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan. Apabila ada beberapa hal yang kurang atau salah, mohon dimaklumi serta terima kasih banyak sudah sampai di akhir bahasan kali ini. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Taswono, mahasiswa Universitas Cyber Asia, dalam pembahasan mata kuliah etika bisnis dengan fokus pada bahasan overclaim produk skincare dan penggunaan bahan berbahaya, kita akhiri. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.